Ciri orang hidup itu tumbuh dan berubah. Itu ketemu saya 2 tahun yang lalu ngeluh. Ketemu lagi 2 tahun berikutnya ngeluh. 4 tahun berikutnya ngeluh. Naon wae atuh maneh teh. Ari ngaku hirup. Padahal ciri hidup itu adalah tumbuh dan berubah. Tumbuh tidak, berubah tidak. Saya kasih tahu para sahabat, tumbuhnya fisik kita itu tidak disebut pertumbuhan sebetulnya. Karena pertumbuhan itu tumbuhnya kedewasaan kita. Karena kalau ngukur pertumbuhan dari fisik loba nu karolot. Kalau juga bubudakeun. Iya. Aing aku mah kolot tapi bubudakeun. Tah eta loba teuing ulin jeung momobilan. Iya. Ya, yang sebelah sini nih, yang sebelah kiri sini. Kalau kalian masih bubudakeun, loba teuing nyoo momobilan. Yang sebelah kanan lamun bubudakeun keneh, loba teuing nyoo orok-orokan. Karena itu ya terjebak oleh permainan. Tidak dapat pelajaran dari permainan ini. Jadi yang sebelah sini bubudakeun, ibu budakeun. Nu ieu mah resepna orok-orokan, nu ieu mah resepna momobilan. Gitu. Disebutna teh ku budak ayeuna mah apaan? Mager. Saya juga gaul, tahu anak muda. Karena punya anak gadis, mager, malas gerak. Sudah mager fisiknya, iya. Udah tidak berhenti makan. Mager juga mentalnya. Ini kalau sudah mager urusan mental, ini luar biasa. Maaf ya, saya tuh menghargai kalian yang datang ke tempat ini. Saya yakin ya, kalian tuh orang-orang yang mau berubah. Yang sadar kalau kalian ada dalam kegelapan, sadar bahwa sebetulnya di tempat sana ada cahaya. Ketika sadar bahwa kita ada dalam kegelapan, maka kita akan menemukan cahaya. Tapi orang yang tidak sadar kalau selama ini dia tinggal dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Jadi saya kasih tahu ya, Allah itu akan menghendaki orang-orang yang punya kehendak. Kalau kalian mau berubah, semesta akan menyediakan sarana untuk perubahan itu. Percayalah, di mana ada keinginan, di situ akan ada jalan. Ini jalan dibukakan luar biasa. Ya, keren ya. Jadi saya ucapkan selamat deh. Walaupun masih mager-mager, tapi lumayan lah. Udah datang di sini berarti udah mau berubah. Kenapa mau berubah? Sian disebutkan paeh. Habis kajian gini kan gampang ya, kajian dengan saya. Sian disebutkan paeh. Hayang disebut hirup. Dah hirup mah tumbuh. Betul? Tumbuh berarti berubah. Awas ya, bukan tumbuhnya fisik sekali lagi. Karena pertumbuhan fisik tidak masuk dalam konteks perubahan. Yang saya maksud di sini adalah tumbuhnya kedewasaan kita. Ya. Jadi ulang tahun itu ulang tahun. Kenapa sering meniup lilin? Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ngarti gente? Paham nggak? Ini yang suka ulang tahun, ditanya tiup lilin juga nggak ngerti. Tapi hayang we tiup lilin teh, teu ngarti oge. Lilin itu datang dan pergi. Karena yang tidak datang dan pergi ini nih keabadian. Nih, Sang Hyang Taya. Aya we, tiba heula ge kieu we. Lilin mah aya jeung eueuh. Diayakeun ku urang, nu ngayakeun, dieuweuhkeun ku urang. Aya ku ayana, eueuh ku eueuhna. Gitu lilin. Artinya kalau sudah dewasa, sudah ulang tahun, harusnya menjadi dewasa. Apa artinya? Harus sadar, aya jeung eueuh teh jeunan urang. Kan lilin kadang nyala, kadang tidak. Itu aja. Yang ada tuh ini nih Sang Hyang Taya. Aya we ieu. Betul? Gitu. Dan lilin juga
lambang dari cahaya. Cahaya mendatang dan pergi. Panon poe itu adalah tinggal dalam kegelapan. Awas jangan salah. Matahari itu tinggal dalam kegelapan. Kenapa terang? Karena sekarang ini ya gelapnya dia, penutupnya dia, gelapnya dia ditutupi oleh cahaya dia sendiri. Makanya gelapnya nggak ada. Coba bumi kita. Ini sekarang terang, ya. Nanti malam ini terang pergi. Sesana naon. Sekarang saya tanya, apakah di balik terang ini ada gelap? Ada. Gelap itu abadi, sedangkan terang datang dan pergi. Kayaknya nanti belajar meditasi di tempat yang gelap sekali. Nanti saya ajarkan nanti. Tidak gelap. Justru di situ kita menemukan kesejatian. Karena cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi adalah kegelapan. Jadi ditiup lilin. Artinya cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi adalah kegelapan. Jadi ketika ditiup, kembalilah pada kegelapan. Kembalilah kepada keabadian. Gitu maksudnya. Suka ulang tahun kan? Dirayakan, ngerti gente. Potong kue. Ah, ini saya nggak bisa nih kalau ini ngertiin. Ini nggak ada ini. Kalau sudah masuk sini nggak ada. Ya udah makan aja. Jika kita mengubah cara kita untuk melihat sesuatu, hal-hal yang kita lihat berubah, betul? Jadi sebetulnya perubahan tidak selalu keluar. Kalau kita ingin ya melakukan suatu perubahan, bisa juga kita melihat cara kita melihat. Kita mengubah cara kita melihat sesuatu. Begitu kita mengubah cara melihat sesuatu, hal-hal yang kita lihat berubah. Betul? Hebat sebetulnya. Nah kita ini sulit untuk mengubah cara di sini. Cara melihat susah dirubahnya. Hayang kitu wae. Yang ingin berubah itu yang dilihat. Padahal yang dilihat kita tidak punya kuasa mengubahnya. Kita hanya punya kuasa untuk mengubah cara melihat. Gitu. Betul gak? Iya. Gimana cara melihat Bandung supaya robah? Lihat Bandung jangan dari beca. Coba lihat Bandung dari ketinggian. Robah itu. Bandung teh dilihat dari cara yang berbeda. Dilihat dari tempat yang berbeda. Sama kehidupan kita seperti itu. Ya. Kedewasaan adalah ketika kita berhenti mengeluh. Kedewasaan adalah ketika berhenti membuat alasan. Dan orang yang terus mengeluh, orang yang terus membuat alasan, sebetulnya dia sedang tidak mau mengubah dirinya. Jadi lihat saya semuanya. Saat kita berhenti mengeluh, saat kita berhenti membuat alasan, berarti saat ini pula kita sedang melakukan perubahan. Paham? Oke. Jadi hidup tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi menjadi lebih baik karena perubahan. Jadi mengandalkan kebetulan dalam hidup tidak lebih baik. Tetapi kalau ingin lebih baik hidup, rubah. Contoh, caringin, pohon beringin, saya lempar tumbuh. Gimana ya kalau saya tanam di tempat yang merenah, betul nggak? Mungkin kan lebih baik lagi, kan begitu. Makanya kalau ada perencanaan mungkin lebih baik. Langkah pertama menuju perubahan adalah kesadaran. Langkah keduanya adalah penerimaan. Inilah pentingnya, kesadaran, penerimaan. Aduh, ini dua kata yang mahal, kesadaran dan penerimaan. Jadi langkah pertama menuju perubahan adalah sadar. Langkah kedua adalah menerima. Jadi yang disebut dengan menerima itu justru itu merubah. Karena kebanyakan kita mengatakan menerima toswe tampi, bukan begitu, ya. Bukan begitu. Yang namanya pasrah sumerah, ya, itu sebetulnya adalah menerima dulu, setelah itu rubah. Karena kalau kita menolaknya juga akan datang berulang-ulang. Menikmati kesuksesan membutuhkan kemampuan beradaptasi.